Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita kembali mendengarkan renungan dari Majelis Resort Majelis Jemaat GKI Sampit edisi 18 Januari 2025. Sudah 18 hari kita memasuki tahun baru ini, dan kita merasakan kasih Tuhan yang tetap memimpin, memelihara kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada kesempatan ini nas yang menjadi dasar renungan singkat yang kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu dari Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 23. Di bawah judul Yesus dan Beelzebul. Saya hanya membaca satu ayat dari nas ini, yaitu ayat ke-23. Firman Tuhan mengatakan, "Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mendengar kata iblis atau setan, tidak ada lain yang bisa kita katakan itu adalah kuasa jahat atau perbuatan-perbuatan jahat yang tidak mengasihi, atau satu perbuatan atau tindakan yang tidak mengenal Allah. Dan kita tahu bahwa iblis atau setan itu adalah musuh Allah yang kuat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Lukas pasal 11 14 sampai 23 ini menceritakan tentang perumpamaan Yesus mengenai orang kuat. Siapakah orang kuat itu? Ia adalah Beelzebul, yang disebut dalam ayat 15 penghulu setan atau penghulu setan. Dari perumpamaan ini juga menunjukkan bahwa Yesus dapat menghancurkan kerajaan setan atau iblis sama seperti ia mengusir satu setan saja. Meskipun beribu-ribu setan dinamakan dengan nama apapun, Yesus mau menunjukkan bahwa ia dapat menghancurkan yang banyak itu seperti ia menghancurkan satu orang iblis saja. Lalu kemudian Yesus menunjukkan bahwa ia mengusir setan atau roh jahat bukan dengan kuasa Beelzebul atau kuasa penghulu setan seperti yang dituduhkan kepadanya. Tetapi ia mengusir setan itu dengan kuasanya, yaitu kuasa Allah yang tak tertanding. Yesus melalui mengusir roh jahat yang membuat seorang itu bisu dalam ayat 14 mau menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah ada di antara orang percaya. Jadi pekerjaan Yesus dengan mengusir roh jahat dari seorang yang bisu itu mau menunjukkan kepada orang-orang percaya bahwa Allah sudah menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah orang percaya. Dari situ merupakan ajakan kepada kita, percaya kepadanya, andalkan Dia, sehingga kita mampu mengusir roh jahat itu dalam kehidupan kita melalui kuasa Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kedua, dalam nas ini atau dalam Lukas pasal 11 dan 14 sampai 23 menunjukkan bahwa tidak mungkin kita ini bersikap netral atau tidak apa-apa dalam konflik rohani antara kerajaan Kristus dan kuasa kejahatan. Mungkin sebagai contoh, seperti orang sakit atau kerasukan setan, orang banyak mengatakan dia harus diusir sama dengan roh itu juga, roh jahat itu juga. Tapi sebenarnya roh jahat, kuasa kegelapan, kuasa iblis itu satu-satunya cara untuk mengusirkannya, menyelesaikannya adalah Allah. Allah yang punya kuasa atas segala sesuatu.
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dari sini kita menarik pelajaran pertama. Ingat bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Karena lapar ia mencari mangsanya. Siapa lengah atau yang berkompromi dengan setan, maka ia akan mencari mangsanya. Lawanlah iblis dengan segala perlengkapan senjata rohani. Itu pesan dari firman Tuhan. Doa, firman Tuhan, imanmu, bahkan kehidupanmu yang benar berpadanan dengan kehendak Tuhan, maka kita akan mampu melawan kuasa apapun, kuasa jahat, baik yang kelihatan atau tidak kelihatan, bahkan yang menyerang pula dalam hidup kita, bahkan yang mengajak dalam perbuatan kita, kita akan mampu melawannya dengan senjata perlengkapan Allah. Yang kedua, siapapun seperti yang dikatakan ayat 23, yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Artinya ketika kita tidak bersama dengan Tuhan, berarti kita melawan Tuhan. Melawan Allah, menolak Allah, menganggap Allah tidak ada ketika kita tidak bersama Dia, itu adalah tindakan iblis. Saya ulangi Bapak Ibu, menjadi penegasan kepada kita dalam ayat 3 tadi, siapapun yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Artinya tidak bersama dengan aku, tidak bersama dengan Allah, tidak bersama dengan Kristus, itu berarti melawan Allah. Menolak Allah, bahkan menganggap Allah tidak ada. Dan itu adalah tindakan dan perbuatan iblis. Yang ketiga, ingat dunia ini adalah gelanggang pertarungan kita melawan kuasa iblis atau setan. Baik secara daging yang ada dalam diri kita, dan yang kelihatan dan tidak kelihatan. Yesus katakan bahwa setiap orang sedang bertarung. Ingat, kalau kita tidak pada pihak Kristus dan kebenaran, tunggu kehancuran kita. Dan berarti pula kita berada pada pihak iblis atau setan. Maka sebab itu pesan dari firman Tuhan ini bersama-sama dengan kita, mengajak kita bersama Yesus, bersama Allah, melawan kuasa kegelapan, kuasa jahat, kuasa iblis itu. Sehingga kerajaan Allah semakin nyata hadir di tengah kehidupan kita, di tengah dunia, dan dimanapun kita berada. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh menyadari kami punya kelemahan dan kekurangan dalam menjalani kehidupan kami. Kekuatan daging, bahkan juga kuasa kegelapan, ada di tengah kehidupan ini Tuhan, yang selalu siap merampas kami dan kebenaran dari Allah itu. Maka sebab itu, bentengilah kami ya Tuhan. Dan jadikanlah kami umat-Mu yang selalu memperlengkapi diri kami dengan senjata-senjata Allah. Yaitu iman, doa yang tekun, lalu kemudian firman-Mu, membaca, merenungkan firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan kami, ya Tuhan, untuk mampu melawan kuasa kegelapan, kuasa setan iblis itu bersama dengan Tuhan. Engkau tutup bungkus hidup kami, anak-anak, keluarga kami, ya Tuhan, sehingga kami berada dalam kuasa pemeliharaan dan tiada kekuatan dunia yang merampas kami. Diberkati keluarga kami, anak-anak kami, ya Tuhan. Diberkati usaha pekerjaan, rencana, cita-cita, harap, dan masa depan kami. Tuhan menaruh hikmat dan kebijaksanaan untuk kami semakin lebih dekat, taat kepada Tuhan, menjalani kehidupan kami di tahun 2025. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.